Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan usia yang panjang, semoga diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Sang Raja Manusia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah nyata yang aneh dan langka, yakni kemunculan ular besar legenda dalam dunia nyata yang menyelamatkan manusia dari dahsyatnya deru ombak samudra. Ada kisah urban legend atau kisah legenda turun-temurun yang diceritakan oleh warga di daerah Aceh bahwa ada seorang putri yang menjelma menjadi seekor ular besar. Dikisahkan ada seorang wanita bangsawan yang berparas sangat cantik jelita yang tinggal di sebuah tempat di daerah Aceh. Wanita cantik itu bernama Cut Intan. Ia tinggal di sebuah rumah yang lokasinya berdekatan dengan sebuah sungai. Rumah yang ditempatinya adalah sebuah rumah adat Aceh, selayaknya rumah seorang bangsawan. Pada suatu hari, Cut Intan hendak mencuci pakaian, kemudian dia turun ke sungai yang berada di dekat rumahnya. Selesai mencuci pakaian, Cut Intan kemudian hendak pulang. Namun, di tengah perjalanan dia melihat sebutir telur yang mana telur itu menyerupai telur ayam. Maka Cut Intan kemudian membawa pulang telur tersebut dan berpikir bahwa telur ini bisa dijadikan untuk lauk makan siangnya. Setelah tiba saatnya makan siang, Cut Intan pun kemudian memakan telur itu dengan lahapnya sampai habis. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun lama-kelamaan tenggorokannya terasa kering dan dahaga merajai dirinya. Ia merasa sangat haus, maka ia mengambil air persediaan minum di rumahnya, lalu Cut Intan meminum air itu sampai habis. Namun rupanya dahaganya belum juga reda, justru malah sebaliknya. Rasa dahaga haus itu semakin besar, bahkan sekarang ditambah ia merasakan kepanasan. Maka Cut Intan kemudian hendak turun kembali ke sungai. Ia membawa sebuah papan yang besar, atau orang Aceh menyebutnya pelangan, atau sebuah papan yang dipakai untuk menyatukan bagian dalam konstruksi rumah adat Aceh. Papan yang besar itu atau pelangan ini dipakai oleh Cut Intan sebagai rakit untuk bisa berjalan ke tengah sungai agar ia dapat meminum air sungai sepuasnya. Namun pada saat ia sedang meminum air sungai, tiba-tiba saja datang air bah yang sangat dahsyat sehingga Cut Intan terbawa arus ombak tersebut. Di dalam arus air ombak yang besar tersebut, tiba-tiba di atas pelangan yang dinaiki oleh Cut Intan itu, ia lalu berubah menjadi sosok ular yang sangat besar. Rupanya yang dimakan oleh Cut Intan adalah telur ular, sehingga ia kemudian menjadi seekor ular yang menjadi sebuah legenda di tanah Aceh. Namun rupanya keberadaan ular besar legenda itu kembali muncul dalam dunia nyata, yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2004. Ada seorang bidan warga Aceh bernama Umi Kalsum. Ia sudah bekerja menjadi bidan desa selama 35 tahun dan banyak membantu orang yang melahirkan dan juga memandikan orang yang wafat. Pada saat itu ia sedang bersiap-siap untuk membantu memandikan seseorang yang baru saja melahirkan. Baru saja ia beranjak hendak pergi ke kamar mandi, tubuhnya tiba-tiba saja merasakan adanya goncangan yang sangat hebat. Ternyata terjadi gempa yang sangat dahsyat luar biasa menggoyangkan daerah Aceh pada pagi itu. Maksum adalah nama panggilan dari Umi Kalsum. Ia bersama seluruh anggota keluarganya segera lari keluar rumah. Gempa dahsyat itu terjadi sekitar 8 menit lamanya, yang membuat sejumlah pot bunga miliknya berjatuhan hancur. Setelah gempa reda, Maksum kemudian menanam kembali pohon tersebut di pekarangan rumahnya. Tak lama berselang, anaknya yang ketiga berlari sembari berteriak memberitahu bahwa air laut sudah naik begitu tingginya. Letak rumah Maksum dekat dengan bibir pantai, sangat dekat, hanya sekitar 1 km dengan laut lepas. Di belakang rumahnya terdapat banyak sekali pohon-pohon besar sehingga ia tidak bisa melihat saat gelombang besar itu datang.
Anak ketiganya terus berlari sembari teriak, "Ada air laut naik, ada ombak setinggi gunung, cepat lari, Mak." Melihat sikap aneh anaknya, Maksum kemudian berkata, "Jangan minta yang tidak-tidak, mana mungkin air laut naik ombaknya setinggi pohon." Baru juga selesai berkata demikian, mata Maksum terpana kaget bukan kepalang. Saat melihat ke belakang, terlihatlah gulungan ombak setinggi pohon. Tanpa berpikir panjang, Maksum segera lari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Di tengah kepanikannya, ia sempat membawa seekor ayam jantan dan cucunya yang masih kecil segera ia gendong. Namun deruan ombak dahsyat itu lebih cepat daripada ia berlari. Tubuhnya pun segera terhempas gelombang ombak besar itu dan cucunya terlepas dari gendongannya. Maksum mencoba bertahan, timbul tenggelam dalam derasnya gelombang samudra yang menyeretnya bersama dengan puing-puing bangunan yang lain. Di saat situasi yang sangat genting itu, tiba-tiba saja muncul seekor ular besar yang kemudian melilit tubuh Maksum, membentenginya dari benturan puing-puing bangunan yang berada di sekitarnya. Maksum kemudian pingsan sehingga tidak sadar adanya ular besar yang terus bersama dirinya. Ular besar itu terus melilit Maksum sehingga sampai di dekat rawa-rawa. Pada saat itu ada warga yang melihatnya, namun karena ketakutan melihat ular yang begitu besarnya, maka warga ini tidak berani menolong Maksum. Maksum kemudian siuman dan tersadar saat tubuhnya sudah berada di bawah jembatan Krueng Cut, Banda Aceh, tak jauh dari rumahnya. Pada saat tersadar, ia merasa sangat kaget bukan kepalang karena ia melihat kepala ular yang begitu besar tersebut tepat berada di depan mukanya. Ular besar itu berwarna loreng melilit seluruh tubuh Maksum. Di saat genting itu, Maksum terus berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa selamat. Lalu Maksum memberanikan diri untuk berbicara dengan ular besar itu. Sambil memohon lirih, kemudian ia berkata, "Wahai ular, tolonglah saya, selamatkan saya ke darat." Mendengar ucapan Maksum, keajaiban pun terjadi. Seolah mengerti, lalu ular itu kemudian menenggelamkan diri hingga ke dasar sungai. Dan anehnya, membawa Maksum melewati jembatan lamyong atau berjarak sekitar 1 kilometer. Selama di dalam air, ia melihat banyak warga yang sudah wafat. Kemudian datanglah gelombang besar yang ketiga. Saat gelombang besar yang ketiga itu datang, sang ular besar itu lalu menyelamatkan Maksum, membawanya ke atas sebuah pohon. Tubuhnya masih terus dililit di antara puing-puing yang terseret gelombang. Beberapa menit kemudian, air pun mulai surut. Terlihat ada seorang remaja yang sedang berada di atas sebuah bangunan melempar baju untuknya. Kemudian datanglah sejumlah warga yang begitu melihat Maksum berada di antara puing-puing dalam lilitan ular besar, maka warga berusaha menyelamatkannya. Saat Maksum ditarik ke atas, tiba-tiba ular besar itu seolah mengerti dan melepaskan lilitan dengan meluruskan tubuhnya. Ketika itu ia melihat ayam yang dipegangnya dari rumah juga masih hidup. Ular itu kemudian pergi masuk menghilang ke dalam air. Kemudian sekitar jam 9 pagi, Maksum dibawa oleh seseorang dengan menggunakan mobil ke arah Ule Kareng, Banda Aceh. Dari sana ia kemudian dibawa ke rumah sakit. Pada saat malam pertama petaka itu terjadi, Maksum tinggal di tenda pengungsi yang didirikan di kawasan Darussalam, Banda Aceh. Maksum merasa trauma berat sehingga ketika ada angin kencang, ia lari dari tenda pengungsian. Ia pun susah tidur tengah malam akibat trauma yang dialaminya. Pada hari kelima, Maksum kemudian diminta untuk membantu memandikan warga yang wafat yang sudah berhasil dievakuasi. Awalnya ia menolak, tapi karena atas nama kemanusiaan, akhirnya Maksum mau memandikan puluhan orang Aceh yang wafat. Para sahabat-sahabatku, kisah ini memberikan hikmah kepada kita bahwa selama hidupnya Maksum telah banyak berbuat baik dan mengabdi kepada masyarakat. Maka karena kebaikannya inilah Gusti Allah menyelamatkannya dari malapetaka. Pertolongan Allah kadangkala datang dengan cara yang tidak logis, seperti menyuruh ular besar untuk menyelamatkan manusia. Semua adalah kuasa dan rahasia Tuhan yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Di saat genting, Maksum selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa, dan doanya dikabulkan oleh Allah Sang Raja Manusia. Oleh karena itu, para sahabat-sahabatku, di saat keadaan apapun, baik atau buruk situasinya, maka hendaklah kita selalu berdoa memohon kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kuasanya lah yang bisa membantu kita keluar dari segala macam kesulitan yang kita hadapi.
Mungkin demikian saja ulasan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.